Membangun sebuah bahtera rumah tangga tentu saja bukan sesuatu yang mudah. Barangkali menjadi satu hal yang tersulit dalam kehidupan bersama dengan pasangan kita. Tidak jarang kita menjumpai bahtera itu kandas di tengah jalan. Relasi suami dan istri berakhir begitu saja. Dan banyak sekali juga yang merasakan dampaknya, misalnya anak gitu ya. Dan karena itu saya pada episode Kisut hari ini, saya mengundang Pendeta Jimmy Santoso untuk ngobrol-ngobrol, membicarakan seputar rumah tangga, pasangan hidup, suami istri, keluarga. Nah ini langsung aja nih, Pak Jimmy, apa kabar? Baik bro, waduh luar biasa nih. Tadi pengantarnya saya terhanyut. Memang betul, pernikahan itu harus diperhatikan. Dan ngomong-ngomong pernikahan, ini udah berapa tahun menikah? Kemarin baru anniversary saya lihat. Saya udah ngucapin selamat, ingat nggak? Oh iya. Tapi saya lupa yang keberapa itu. Saya yang keberapa ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Bukan, saya inget-inget dulu. Oh iya. Nah ini contoh ya, ini contoh yang mungkin bikin gelombang perahu bergelombang gitu ya, gelombang. Yang ke-6 tahun. Ya. Saya tanya begitu karena ini saya saya juga kadang-kadang di hari haknya gitu, ingat ya. 12 tahun yang lalu kadang-kadang saya juga lupa gitu ya. Saya sudah 12 tahun menikah. Oh, 12 tahun pernikahan? Iya. Waduh, saya belum ada apa-apanya dong, Pak. Oh iya. 2010 saya menikah. 2010. Iya. Setengahnya ya? Saya 12. Ya, setengahnya. Ya, artinya bahwa ketika kita mengingat masa-masa indah pernikahan, bersatunya pasangan suami atau istri, mempelai ya, calon mempelai. Lalu tadi diomongkan kandas begitu saja. Itu kadang-kadang lupa tuh, mengapa mereka menikah? Mengapa mereka memilih istri atau suaminya? Nggak ada yang maksa kan? Ketika menikah sama Priska, ada yang dipaksa? Enggak lah. Saya nggak dipaksa ya. Oh iya. Dikejar-kejar apa ya? Dikejar-kejar. Iya, waduh berarti. Udah siap belum? Cowok idaman ini, cowok idaman ya. Lalu dikejar-kejar, cowok idaman. Udah siap belum? Gitu kan. Ya itu, indah. Artinya bahwa saya mencoba untuk mengingat bahwa pernikahan yang dibangun 12 tahun yang lalu itu selalu hangat. Selalu hot. Hot. Padahal udah 12 tahun. Oh, selalu hot. Tapi kalau ngomongin hot itu bukan hot yang bagaimana, tapi hot itu selalu ada hubungan yang hangat. Hangat. Tetap mesra. Tetap gitu mesra. Ya? Saya sama istri saya sampai sekarang kalau sampai pagi masih sering mesra-mesraan kok. Saya selalu manggil sayang, saya masih peluk-peluk, bercanda. Jadi, panggilannya sayang? Sayang. Tapi masih namanya apa? Kartika Patricia dong. Jangan sayangnya ingat, namanya lupa bahaya. Takutnya begitu. Atau ingat yang lainnya. Wah, itu lebih bahaya. Yang lebih bahaya. Nah, jadi, bro, dan siapapun lah yang mau menikah dan sudah menikah atau akan sedang merencanakan pernikahan ini, saya kasih garansi bahwa pernikahan itu indah. Maka jagalah itu. Jangan sampai tadi dikatakan tengah jalan hambar. Banyak loh. Ini Pak Jimmy lagi promo ya. Oh iya. Jadi gini. Gimana? Saya juga banyak ngobrol dengan teman-teman yang sudah menikah. Katanya mereka justru sebelum menikah tuh dengarnya kayak begitu. Bahwa menikah itu indah. Makanya mereka menikah gitu. Tapi setelah menikah, yang indah-indah itu katanya cuma masa-masa promosi doang gitu. Iya. Yang sebenarnya itu ternyata nggak begitu gitu. Itu gimana tuh Pak Jimmy? Ya itu yang saya bilang tadi, ketika usia pernikahan beranjak 5, 10, 15 atau beranjak sudah makin lama, sudah kehilangan nih kehangatan, kehotan pernikahan. Relasinya jadi sekedar, ya sudahlah, kamu emang istri saya atau suami saya, ya biasa saja lah. Tapi tadi saya katakan tadi, hot itu yang pertama itu hangat selalu. Saya selalu memperlakukan istri saya, Tika,
Ya sama kayak waktu pacaran, kita mesra, kita bercanda, dan saya selalu meluangkan waktu. Saya udah punya 2 anak. Ketika anak-anak saya sudah tidur, saya ngobrol di meja makan, di ruang tamu, dimanapun kita selalu bercerita. Kayak orang pacaran ya? Kayak orang pacaran. Bahkan kami punya kebiasaan dari dulu itu, karena waktu pacaran ya, di Jogja itu, kami selalu pergi malam, terus ngeliat langit. Ada satu tempat di Taman Sari Jogja itu ya, jadi kayak benteng itu, kayak bangunan. Ketika naik ke situ itu bisa ngeliat langit lepas. Wah, itu keren banget pas. cari bintang jatuh. Wah, cari bintang jatuh. Hati-hati Kami kena. bercerita, iya kejatuhan, Jatuh. gosong nanti kita ya. Nah, sampai sekarang saya melakukan hal yang sama. Makanya kadang-kadang kalau kami, bukan cuma ada pergumulan ya, maksudnya ada hal-hal kok diskusi apa biasa kok, kami selalu tidur malam cuman pengen waktu bersama. Nah itu untuk menjaga kehangatan Hubungannya suami istri itu hangat terus, bahkan sampai ya ini saya udah 42 ya, tapi saya sering ngobrol sama istri saya, bahkan mama saya di Indramayu, mamanya Tika ya, sering ngobrol, kamu ini gruntal itu ya pelak-peluk, gandengan itu. Kayak ABG aja. Wah, ya saya bilang, ya ini bukan masalah ABG, nggak ABG. Ya kalau saya masih tetap hangat sama pasangan saya, ya mesra tuh. Nah, tapi nggak malu, Pak Jimmy. Misalnya kan itu di luar ya. Ya. Nggak malu dilihat orang. Ya walaupun suami istri ya. Enggak dong. Ini lu buktikan. Enggak ya? Enggak. Di depan anak. Oh iya. Saya di depan anak seperti itu. Enggak. Tapi dalam batas yang tidak vulgar. Oh iya. Nah, Kan bisa mesra-mesraan. Ya artinya bahwa kedekatan kemesraan saya dan istri saya itu ya kemesraan papa dan mama. Oh. Dan anak-anak ini untuk contoh. Kenapa begitu? Saya ingin memberikan sebuah pengalaman untuk anak-anak saya melihat konsep pasutri itu seperti apa. Karena kan di otak kita, di otak saya, di otak Tika kan punya pengalaman bagaimana melihat pasutri papa mamanya, papa mama saya, papa mamanya Tika, dan papa mama orang tua yang lainnya. Dan dari pengalaman-pengalaman itu seringkali terakumulasi menjadi sebuah kebiasaan. Maksudnya seperti ini, kalau kita melihat keteladanan pasutri yang saling membentak, saling curiga, nggak percayaan, anak-anak juga akan contoh Meniru ya? meniru seperti nanti memperlakukan pasangannya, kelak mereka akan saling membentak, saling memaki. Tapi memang begitu kan, anak-anak kan memang tumbuh belajar dengan meniru terutama orang tuanya ya. Makanya pembelajaran pertama tentang keluarga itu adalah hubungan pasutri itu yang menjadi guru. Papa mamanya. Bagaimana memperlakukan, saya diperlakukan sebagai ayah, sebagai suami, dan saya memperlakukan Tika juga sebagai istri, sebagai ibu. Itu anak-anak mencontoh. Oke, hangat ya. Tapi masa sih nggak pernah ada konflik, masalah? Pernah nggak Pak Jimmy? Wow, sering. Oh, sering. Kami sering. Tapi saya dan Tika, istri saya itu, mempunyai kesepakatan. Semarah-marahnya kami, jangan ribut di depan anak. Oh. Dan juga jangan ribut di depan orang. Tahan emosi. Kalau seneng-seneng, mesra tadi di depan Tunjukkan anak. dong, itu yang baik. Kalau konflik, jangan di depan anak. Jangan di depan anak. Karena Kenapa nggak contoh. boleh? Loh, kalau konfliknya keras maksud saya. Kalau cuma artinya kita bertukar pikiran, nggak apa-apa. Oh. Misalnya memilih sesuatu, debat-debat sedikit, ya. Akhirnya kita ngobrol. Anak ngomong tentang dialog, tentang mengambil keputusan. Tapi kalau sampai pada masalah prinsip, misalkan Tika itu marah banget sama saya, nggak setuju dengan pendapat saya, dan saya nggak setuju dengan pendapat Tika, dan menurut kami ini nggak akan pernah anak-anak belum bisa mengerti
kami meluangkan waktu bersama. Ya itu tadi malam-malam itu. Tunggu anak-anak tidur. Iya ngobrol. Tapi nggak tahu anak-anak ternyata lagi nguping gitu. Nguping. Kita lihat dulu dong, kita lihat dulu. Udah tidur apa belum gitu ya. Artinya bahwa ya dari kehangatan ini akan terus berkembang menjadi optimisme Pak Sutri. Nah, maksudnya optimisme Pak Sutri itu optimis apa tuh? Gini, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, karena kita sebagai manusia seringkali kan, kita membandingkan pasangan kita itu dengan yang lain. Oh, Kok melihat yang lain itu lebih enak, keluarganya lebih, ya lebih semuanya lebih oke. Kok kenapa nih keluarga saya begini lalu berembet-berembet tuh. Oh ternyata pasangan saya begini, pasangan saya begitu. Boleh dibandingkan. Tapi jangan dipertandingkan. Karena kita sudah memilih pasangan kita, itu yang terbaik dari Tuhan. Itu yang saya dan istri saya selalu hayati bahwa kita disatukan itu untuk sebuah tugas. Entah tugasnya apa. Karena ingat nggak, di Kejadian ketika Allah menciptakan Hawa kan, bahwa kan Adam dulu ya, lalu diciptakan pasangan yang sepadan. Ingat nggak, untuk apa itu diciptakan? Ada tugas itu kan, ngasih nama binatang. Hewan-hewan kan, dikasih nama menjadi penolong sepadan. Itu artinya kan ada tugas. Nah, saya merefleksikan. Memelihara bumi. Artinya bahwa ketika pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan itu disatukan, ada tugas. Dan setiap Pak Sutri punya tugas. Apa itu tugasnya? Ya masing-masing berbeda. Dari refleksi saya, Pak Sutri itu yang maksud saya di Kejadian itu ya, Kejadian 2 itu memberikan nama pada binatang-binatang, hewan-hewan. Pak Sutri disatukan, ada tugas. Mungkin tugasnya membesarkan anak. Mungkin tugasnya untuk membahagiakan orang tua. Mungkin tugasnya dalam pelayanan bersama. Selalu ada tugas. Nah, pernah nggak bro ngobrol sama Priska nih setelah sekian 6 tahun menjadi pasangan suami istri, kira-kira apa sih yang menjadi kebahagiaan Pak Sutri itu? Kebahagiaan Pak Sutri umumnya atau kebahagiaan dia? Kebahagiaan kalian berdua dong. Kalian berdua. Oh ya. Sebagai suami, dia sebagai istri. Pernah, kadang-kadang. Apa yang mau sharing dong? Apa yang menjadi kebahagiaanmu? Kalau secara pribadi ya, apa yang menjadi kebahagiaan saya, terutama kami, adalah melihat anak-anak itu bertumbuh, tapi juga bisa menjalani hidupnya. Karena sebenarnya jujur ya, kami itu sering khawatir anak-anak kenapa-napa gitu. Ya. Itu mungkin ketakutan terbesar. Apakah itu ketakutan terbesar orang tua pada umumnya atau cuma kami aja ya, saya nggak tahu ya. Ya takut kalau anak-anak nanti kenapa-napa, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nah maka itu kebahagiaan terbesar kami adalah ketika melihat anak-anak bertumbuh dewasa, mereka bisa menjalani hidupnya dan bisa mandiri dan ya dengan hidup yang lebih baik. Ya, nah itu kan kalau dilihat sebagai tugas yang mulia yang Allah berikan untuk Jeffrey dan Priska mendampingi anak-anak. Namanya saya lupa nih. Rega dan Queen. Iya, Rega dan Queen. Anaknya Pak Jimmy siapa namanya Pak? Ale dan Aro. Ale dan Aro. Itu panggilannya ya? Panggilannya. Sama, iya. Iya, Rega dan Queen, Ale dan Aro. Iya, artinya begini bahwa ketika kita memperhatikan, ketika Pak Sutri itu memahami sebuah tugas untuk membesarkan anak, ini kita Pak Sutri, ya, kita Pak Sutri ini sedang menyiapkan masa depan loh. Kenapa? Catatan jumlah kelahiran itu 4,5 juta anak. Per tahun. Di Indonesia. Di Indonesia saja. Banyak sekali ya. 4,8 juta per tahun anak yang lahir. Bayangkan kalau 4,5 juta itu tidak dipersiapkan untuk seperti tadi ya, menyiapkan masa depan, mau jadi apa nih masa depan Indonesia itu. Tapi Pak Sutri juga kan ada nih mungkin yang belum punya anak. Oh iya. Ya. Maka ayo temukan juga panggilanmu sebagai Pak Sutri yang belum punya anak.
Dan nggak harus anak kan Dan panggilannya. nggak harus anak. Membangun sebuah hubungan suami istri kan nggak harus tujuannya adalah anak. Nggak harus ada anak gitu kan. Ini kan sebuah pilihan. Panggilan masing-masing kan. Panggilan masing-masing itu. Kalau kita kan konteksnya kita sudah punya anak. Maka tadi kamu kan ngomong bahwa melihat anak-anak yang indah, punya masa depan yang baik gitu ya. Waktu belum punya anak saya juga nggak begitu, Pak. Iya. Kalau punya anak gitu. Ketika udah punya anak baru kepikir. Baru kepikir. Makanya baru ya, takut. ada juga Pak Sutri yang sekian puluh tahun, belas tahun belum punya anak. Mereka juga harus menemukan panggilannya sebagai Pak Sutri. Apa itu? Apa kira-kira? Ya apa banyak kau. Saya punya banyak sahabat yang sudah menikah, belum punya anak, happy-happy aja tuh. Iya. Dan mereka menemukan panggilannya dengan bekerja, dengan pelayanan. Bahkan juga ada keluarga sahabat-sahabat saya yang belum punya anak itu, ya nggak masalah. Anak bukan satu-satunya tujuan dan kebahagiaan Pak Sutri. Betul. Malah ini Pak, ketika punya anak, saya jadi concern gitu. Ya. Concernnya begini. Alangkah lebih baik dia nggak punya anak, maksudnya suami istri ya. Dia nggak punya anak daripada dia punya anak tapi nggak bisa ngurus. Nah itu. Ditelantarkan. Kan banyak anak-anak ditelantarkan kan. Betul. Nah itu artinya kan, kalau kita ngomongin Pak Sutri itu kan menarik. Masalah anak, masalah pekerjaan, terus relasi dengan orang-orang tua kita toh. Betul. Terus bagaimana kalau ada begini, teman-teman saya sering ada juga ngobrol kan bahwa kamu setelah menikah kok berubah ya. Nah ini menarik nih, menarik gini. Sama teman-temannya ya? Iya. Kok berubah ya? Berubah apanya? Emang berubah sih Pak. Iya, tambah gemuk sih soalnya. Gemuk. Berarti dirawat, ada yang merawat. Tapi kan ada setelah berubah kamu lebih posesif. Relasi dengan teman-teman jadi lebih sedikit gitu. Pasangannya yang posesif. Iya, pasangan posesif gitu. Saya juga memperlakukan seperti itu. Wah, seperti itu ya. Maka itu ketika kita ngomongin Pak Sutri itu, ini mencakup semua kehidupan berkeluarga. Dan ini perlu diperhatikan. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin Pak Sutri, kita sedang ngomongin sebuah komunitas terkecil dalam masyarakat. Aslinya seperti ini. Setiap pribadi kita nih pasti mempunyai relasi Pak Sutri. Kita yang menjalani atau orang tua, hubungan relasi dengan orang tua kan? Minimal melihat berada di dalam hubungan suami istri dari orang tua kita. Orang tua kita. Kalau kita belum menikah ya. Belum menikah ya. Kan artinya bahwa kita merekam mengalami sebuah hubungan Pak Sutri yang terdekat kan orang tua kita kan. Iya betul. Dan kita mencontoh mereka baik dan buruknya. Maka Ayo ciptakan Pak Sutri itu desain yang indah, yang hot tadi tuh. Ketika relasi itu suami istri itu, apakah perlu didesain yang indah-indah gitu, atau biarkan natural? Dalam arti begini, karena kalau kita mendesain ini seperti semacam apa ya istilahnya ya? Apa itu? Sesuatu yang sengaja dilakukan belum tentu memang begitu gitu. Framing gitu ya. Framing, pencitraan. Kayak gitu gimana tuh? Nah, jadi gini. Atau yang natural aja? Desain dalam arti Pak Sutri harus mempersiapkan diri, dipersiapkan. Relasinya itu harus dipersiapkan. Gaya hubungan Pak Sutri seperti apa? Tiap orang beda. Tiap keluarga berbeda punya hubungan Pak Sutri. Ada yang ya kayak kalau saya kan tadi ya hangat, kemana-mana duaan. Atau ada orang-orang yang bicara secukupnya, jarang pergi berdua, tapi mereka tetap hangat, tetap berkualitas hubungan Pak Sutrinya. Tidak ditentukan oleh seberapa sering mereka bersama, ketemu bersama. Asalkan quality time itu kan, kehangatan itu kan tergantung apa itu kualitas hubungan suami istri itu toh. Ya, apalagi zaman sekarang ya Pak ya, suami istri itu bekerja banyak loh. Kalau zaman dulu ya, suami bekerja keluar, mungkin istrinya ngurus rumah. Tapi kalau zaman sekarang banyak yang suami bekerja di luar, istri juga bekerja di luar,
mereka pergi pagi-pagi. Ini dulu ya sebelum pandemi ya. Setelah pandemi saya nggak tahu mereka perginya jam berapa. Tapi mereka dulu, bekerja 24 jam sekarang. sekarang di rumah 24 jam. soalnya, di rumah. Nah, ini beda lagi Pak. Nanti kita bahas beda ya. Wah, banyak nih. Ini dulu ya. Dulu kan ketika pagi-pagi jam 5 pagi mesti berangkat dua-duanya pergi. Ya syukur-syukur kalau arahnya sama bisa bareng. Tapi kalau arahnya beda dengan kendaraan masing-masing ataupun kendaraan angkutan umum. Lalu malam baru pulang. Perjalanan macet, malam sampai rumah, badan udah capek, istirahat, tidur, paginya begitu lagi, seterusnya. Jadi waktu untuk bersama itu sangat sedikit, sangat minim. Itu ya. Tapi ini dulu. Gitu. Nah, itu bagaimana itu mengatur supaya hubungannya tetap berkualitas. Gitu. Kita kan ngomongin kuantitas yang berkurang, tetapi bagaimana menjaganya supaya tetap berkualitas. Ini masih dalam hal yang pertama tadi, ada hubungannya. Oh iya. Hangat tadi. Hangat itu ya. Artinya bahwa hangatan itu kan bukan berdasarkan seberapa sering kita bersama kan. Tapi seberapa sering saya memahami keadaan pasangan saya. Oke. Saya sampai sekarang walaupun sudah tinggal serumah, kalau istri saya tugas, bahkan kalau tugas dari rumah pastori ke gereja kan sebentar tuh. Saya masih sering, aku udah sampai belum? Kan sering saya naik motor ke sini. Udah sampai belum? Terus sampai jam berapa? Bukan untuk kepo, tetapi untuk memperhatikan bahwa dia sudah sampai, lalu sampai jam berapa nih pulangnya? Ya untuk supaya memperhatikan saja gitu kan. Ya kalau saya lagi ada tugas pelayanan keluar kota, istri saya sering kapan, udah makan belum? Oh. Ya, jam berapa nih tugasnya? Nah, itu artinya bahwa kehangatan relasi itu perlu dibuktikan dengan adanya perasaan yang terpaut. Walaupun hanya dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Pertanyaan kecil sederhana. Udah makan belum? Udah makan belum? Itu pertanyaan saya waktu PDKT dulu, Pak. Nah, itu dia waktu PDKT kita sampai tidur jam berapa juga ditanyain. Iya, udah makan belum? Masa sekarang udah suami istri, sekarang udah dekat. Nggak ada lah. Merasa udah nggak perlu lagi. Udah nggak perlu gitu kan. Iya. Akhirnya nggak perlu, ya udah nggak nanya apa-apa. Nggak apa-apa. Nah itu kan kehangatan itu perlu didesain dalam arti bukan untuk menjadi sebuah jaga image atau kamu cuman framing doang, tapi dibuktikan. Jadi tetap perlu diupayakan ya, walaupun sekecil apapun kesempatan kita untuk berinteraksi, berkomunikasi, sesederhana apapun tetap diupayakan ya. Di tengah-tengah kekurangan waktu, di tengah-tengah kekurangan tenaga yang misalnya badan capek baru pulang kerja, tapi kita tetap mengupayakan ya bisa berrelasi. Gitu, ya. Kedekatannya yang membuktikan itu. Iya. Nah itu kan dulu Pak waktu pandemi ya, sebelum pandemi. Ya. Ketika pandemi itu mengubah kehidupan yang bekerja, yang tadinya pagi-pagi keluar rumah, pulang malam, beraktivitas di rumah sebentar, cuci, beres-beres baju, apa dan sebagainya, beres-beres rumah. Tidur, terus paginya pergi lagi, jarang ketemu. Sekarang setiap saat berada di rumah. Anak-anak sekolah di rumah, suami istri bekerja di rumah, ketemu 24 jam di rumah. Itu apa tuh dampaknya, pengaruhnya? Bapak bisa melihat nggak ya? Ini kan baru 2 tahun belakangan ini ya. Pengaruh yang paling nyata itu kan kita lebih banyak bersama, artinya kan lebih banyak peluang untuk konflik. Gesekan. Itu katanya begitu. Gesekan. Iya. Artinya bahwa ketika dulu kan di kantor, di luar, kan cuma ya udah yang begini ya begitu ya udah beres, nggak ketemu. Tapi kan ketika berada di rumah, ketika kan bahasa tubuh kan pastor ini kan saling mengerti ya. Artinya seperti ini, kalau saya tidak suka
kan kelihatan tuh gerak tubuhnya, nada bicaranya, dan itu kan kalau pasangan kita itu lagi nggak tenang pikirannya atau lagi ada masalah jo pekerjaannya berat atau apa itu kan lo kan gampang terpantik nih. Nah, untuk itu bahkan ketika kita sering bersama, kita harus saling mensiasatinya itu dengan optimis. Maksudnya Pak? Optimis gini, bahwa optimis itu kan berasal dari kata optimum ya. Optimal, yang terbaik. Jadi kita harus meyakini bahwa apapun yang pasangan kita lakukan itu adalah yang terbaik. Kita harus menerima itu dengan sukacita. Misalkan kalau ada omongan-omongan yang kurang enak, ya, tindakan yang kurang kita sukai, tanamkan di dalam pikiran kita nih, itu adalah pemahaman yang terbaik. Jangan dikonter dulu. Jangan didebat dulu. Terbaik menurutmu? Iya. Makanya kita perlu komunikasi, kita perlu dialog untuk memahami seperti ini. Apa sih kamu ngambil keputusan seperti itu? Kenapa? Bagaimana? Kalau dijelaskan, ya, kan kita kan tadi itu kan nanya kenapa kamu mengambil seperti itu, lalu dia menjelaskan. Terus kalau kita nggak setuju? Ya, kalau kita punya pandangan lain berbeda, ya nggak apa-apa. Harus bisa saling menerima ketidaksepahaman itu. Saling menerima, menghargai dan yang sudah dia putuskan. Ambil keputusan bahwa perbedaan antara pasutri itu kan tidak bisa dihindari toh. Maka ingat tadi, optimis itu optimal. Bahwa ini adalah pemahamannya yang terbaik. Pemahaman saya juga baik gitu ya. Optimum itu. Lalu ayo kita ngobrol, dialog. Misalkan seperti ini ya, saya kasih contoh nih. Siapa nih yang nganter anak-anak sekolah gitu ya? Kan sekarang kan udah, ini baru kenyataan loh. Ini kan sudah PTMT. Pertemuan tatap muka terbatas itu ya. Nah, dia sibuk, saya sibuk. Ya udahlah, kamu kan bisa diatur waktunya. Kalau saya nggak bisa. Nah, hal seperti itu kan kalau saya memaksakan keinginan saya, berarti kan Tika harus harus merelakan tugas-tugasnya itu untuk waktunya untuk mengantar anak. Nah, saya bisa bertahan dengan saya nggak bisa saya tinggal. Nah, tapi kan kita atur bagaimana kebersamaan itu, ambil keputusan bersama supaya tidak terjadi friksi yang lebih menghancurkan itu. Jadi besok Ali dan Arus siapa yang nganterin? Gantian. Tergantung mana yang siapa yang bisa kalau saya ada tugas juga. Kirain yang itu kan kalau misalnya dalam suami istrinya bekerja. Iya. Itu maksudnya di dalam suami istri bekerja, suaminya bekerja, istrinya bekerja. Nah, ini juga menjadi satu persoalan yang sangat nggak tahu ya, ini penting apa enggak saya nggak tahu, saya cuma nanya doang juga ya. Kalau suaminya bekerja, istri bekerja, anaknya sama siapa Pak? Nah itu dia. Maksudnya, kan banyak ya, maksudnya suami istri kan bekerja, terus anaknya gimana Pak? Anak itu anugerah. Kehadiran anak dalam rumah tangga itu anugerah. Ketika Tuhan memberikan anugerah dalam bentuk anak, pasti Tuhan juga memberikan kemampuan untuk mendidik, mendampingi anak itu sedemikian rupa. Nah, zaman sekarang kan gini, maksudnya sebenarnya nanti saya pilah-pilah dulu. Zaman sekarang memang banyak. Ada juga Pak Sutri yang tanya ke kami, saya dan Tika itu ya. Pak, boleh nggak sih bertanggung jawab nggak sih orang tua menitipkan anaknya di daycare gitu ya? Ada kan? Iya ada. Ya. Ada kan daycare gitu ya? Ya nggak apa-apa kalau emang itu yang terbaik. Cari daycare yang bertanggung jawab, cari daycare yang betul-betul maksudnya tempat penitipan anak-anak kan setengah hari di daycare itu ya, yang bisa menjaga dengan baik. Atau juga akan ada nanti cara-caranya itu mungkin ada anggota keluarga yang menemani, ada suster yang merawat, yang mendampingi gitu. Artinya seperti ini, Tuhan pasti akan menemukan caranya masing-masing. Dan kalau memang sampai nggak bisa, karena dua-dua sibuk, ya ini yang rumit. Tapi pengalaman saya, salah satu emang harus ada yang ngalah.
Hmm. Dan emang ini pilihan yang berat. Makanya saya bersyukur kebersamaan saya dengan Tika itu tidak sampai serumit itu ketika menghadapi harus menjaga anak itu. Karena saya selalu, pengalaman saya itu tadi, berdasarkan pengalaman saya, Tuhan selalu memberikan cara gitu. Ada orang-orang terdekat nih. Entah dari keluarga, yang atau ikut dari sahabat, membantu. iya membantu gitu. Atau paling enggak, karena dalam pergaulan kan kadang-kadang adalah beberapa teman-teman ya, sahabat-sahabat, misalkan, saya mau tugas nih, Tika juga tugas, bisa nggak temenin anak-anak saya? Sebentar aja cuma 2 jam, bisa, oh ya udah datang, gitu ya. Pasti ada cara loh. Atau kan kita bisa ajak ke tempat kita pelayanan, ke tempat kita kerja. Dan bagaimana caranya bahwa anak itu tetap kita perhatikan 24 jam, tapi tetap bukan dalam arti kehadiran fisik, tapi perasaan itu, perhatian itu. Tapi Pak, ini kayak gini kan sebenarnya agak-agak susah ya. Ya, Artinya ya. gini, Tidak bisa menyamakan memang pengalaman satu dan yang lain. kalau kita itu sebagai orang tua, Iya. sebagai suami, sebagai istri, itu nggak pernah ada kuliah, nggak pernah ada sekolah itu. Nggak pernah ada rumus bagaimana menjadi istri, menjadi suami, menjadi orang tua yang baik. Iya, iya, iya. Tapi kita dipaksa untuk jadi suami, nggak dipaksa sih, itu kan pilihan ya. Iya, iya. Tapi ketika sudah memilih, maka kita harus menjadi suami, menjadi istri, tanpa pengetahuan menjadi suami atau istri atau orang tua. Iya, iya. Ya, pengetahuannya hanyalah melihat orang tua. Yang tadi kita sudah bicarakan Iya. itu ya. Nah, maksud saya gimana sih caranya kalau saya kan pengen juga lah, maksudnya jadi suami yang benar, jadi orang tua yang benar. Ini saya bisa belajar dari mana gitu ya? Nah, itu kerinduan saya. Bagaimana ada sebuah lembaga, institusi atau sebuah sesuatu yang memfasilitasi pendidikan pasutri. Siapa ini? Ada sekolah pendidikan pasutri gitu? Nah, bukan dalam arti institusi sekolah resmi, tetapi ya ini komunitas nih yang harus kita bangun. Siapa yang memfasilitasi ini? Gereja harus berani mengambil tanggung jawab dalam tanda kutip pendidikan, pendampingan pasutri. Nggak ada sekolahnya, lembaga secara umum, misalnya kayak SD, SMP, SMA, kuliah, sekolah pasutri. Iya. Nggak ada toh. Oh, jadi dokter kita sekolah berapa dokter. tahun? Iya, pendeta sekolah teologi. Iya, jadi orang tua nggak ada. Nggak ada. Makanya saya Gereja ya harus. saya selalu mendorong gereja harus berani mengambil tanggung jawab. Saya acapkan tanggung jawab karena gini, permasalahan jemaat sedikit banyak selalu ada nuansa masalah pasutri, Oh iya hubungan betul. keluarga, ya toh? Betul. Entah pasutri suami istri, orang tua anak, menantu mertua, besan dan seterusnya, itu selalu ada friksi di dalamnya gitu. Sedikit banyak lah ya. Iya, iya. Nah, makanya gereja harus berani mengambil komitmen untuk mendampingi pasutri. Kalau itu kan idealnya ya. Kalau GKI Surya Utama ada nggak kayak gitu? Kami sedang merintis, mencoba untuk mengadakan sebuah pembinaan, pendampingan yang berkesinambungan Terhadap pasutri. terhadap pasutri, dimulai dari pranikah. Pranikah. Pranikah itu Orang loh, pada saat lagi masih pacaran. bukan. Nah, ini itu jangka panjangnya nih. Ini konsep keseluruhannya gini. Bahwa di gereja itu kan ada kategorial anak, remaja, pemuda untuk didampingi, lansia juga. Nah, saya sih cut off-nya itu dari orang-orang yang telah mengajukan surat permohonan pemberkatan pernikahan. Ada kan gereja kan mau menikah ya, 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, pokoknya sebelumnya. Nah, dari situ saya dampingi mereka gitu. Nah, sekarang sih dalam tahun ini
ada empat pasang ya yang akan menikah. Yang sudah itu kan tadi kemarin. Jadi maksudnya dampingin dalam arti apa nih? Dalam bentuk apa tuh? Oh, membangun pemahaman. Oh. Jadi kan kalau kita melihat kebutuhan-kebutuhan pranikah itu dari pembinaan kan ada bina pranikah yang difasilitasi oleh klasis kan. Nah itu. Nah, itu kan menjadi salah satu syarat kita mendapat melangsungkan kebaktian peneguhan pernikahan toh. Harus ada apa itu piagam pembinaan pasutri. Tapi kan dalam waktu 2 minggu, 1 atau 2 kali pertemuan atau 1 kali 3 kali pertemuan gitu kan. Itu kan untuk mendapatkan piagam. Kan di gereja kalau kita mau mendapatkan kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan kan harus menyertakan piagam itu juga kan. Tapi saya mendorong agar kebutuhannya nggak cuman sekedar untuk mendapatkan piagam itu, tetapi relasi. Oke. Nah, maka orang-orang yang akan menikah ini saya kumpulkan dalam sebuah komunitas. Di situ kita ada 4 materi itu: komunikasi, relasi dengan keluarga, ekonomi, gereja adalah keluarga. Artinya bahwa bagaimana ketika empat topik ini menjadi sebuah materi yang disatukan akan menjadi mereka siap untuk menikah. Dan setelah pasutri ada juga pembinaan keluarga muda. Oh. 0 sampai 10 tahun. Bukan cuman yang pranikah, iya. tapi mulai dari yang mau menikah. Dan yang sudah menikah. Ada 0 sampai 10 tahun. Apa itu? Di atas 10 tahun? 11 sampai 19 tahun. Itu pasangan madya, tengah-tengah lah ya. Lalu di atas 20 tahun, pasangan mantap. Ini istilah ya. Okay. Muda, madya, mantap itu cuma sekedar istilah untuk mengelompokkan usia pernikahan 10 tahun, 20 tahun, di atas 20 tahun itu karena di antara itu kalau saya melihat tuh ada permasalahan-permasalahan yang sangat rentan terjadi gesekan, friksinya ada gitu, masalah ekonomi, komunikasi. Makanya saya mengelompokkan itu materi-materi itu supaya ya itu tadi tercipta komunitas. Sebenarnya saya mau tanya itu setiap level dari yang sebelum menikah 0 sampai 10, lalu setiap level 19. Pernikahan itu bimbingannya seperti apa yang dipelajari dan gimana jadi pasutri di level itu dengan baik gitu kan. Sebenarnya saya mau tanya itu, tapi itu baiknya kalau saya menanyakan kalau saya ikut di dalamnya ya. Iya dong. Nah, jadi saya mau buat saudara-saudara yang sebagai pasutri yang merasa resah, yang merasakan berada di gelombang kehidupan pernikahan yang sedang bergelora di tengah lautan perjalanan pernikahan Anda, dan Anda bingung, nggak tahu harus bagaimana, mungkin saudara bisa bergabung atau di dalam pembinaan-pembinaan yang mungkin nggak menjadi jaminan juga bahwa pernikahan akan jadi lebih baik. Bukan jadi lebih baik. Saya percaya jadi lebih baik. Tetapi bukan menyulap gitu ya. Menghilangkan masalah. Menghilangkan semua persoalan pernikahan dan kita bisa menjadi lancar kehidupan pernikahannya. Tapi juga menuntut upaya kita untuk melakukannya kan ya. Nah, Pak Jimmy, terakhir ada nggak ini tips-tips? Ini nggak ngomongin soal isi pembinaan yang umum lah ya. Udah sistematis, terstruktur itu, tapi secara umum boleh nggak kasih tips-tips buat saudara kita yang sedang merasa stuck dengan kehidupan pernikahan yang sudah mereka jalani, yang sedang merasa jenuh atau sedang bermasalah, nggak tahu lagi harus bagaimana, yang sedang merasa terjebak dalam kehidupan pernikahan, boleh nggak ada tipsnya? Kalimat ya. Buat siapapun
yang merencanakan akan menikah atau sekarang sudah menikah lalu mengalami kekeringan relasi sebagai pasutri ya. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah memilihkan pasangan untuk kita. Bahwa Tuhan tidak sedang mempermainkan kita dengan menyatukan kita dengan pasangan hidup kita, dengan suami, dengan istri. Makanya di awal tadi saya katakan, temukan panggilan pasutrimu itu untuk apa. Dan kalau kita sedang merasa gentar, gelisah, ingat, Tuhan tidak pernah salah menemukan kita dengan jodoh kita. Untuk pasutri-pasutri, ingatlah selalu bahwa pasanganmu, pasangan kita, bukan pasangan bodoh. Seberat apapun permasalahannya. Tetapi pasangan kita adalah jodoh. Wih, dia tidak bodoh tapi dia jodoh. Itu dia, betul. Iya. Jadi ketika kita sedang, waduh kesel banget sama pasangan kita karena berbagai macam, ingat pasangan kita bukan pasangan yang bodoh. Tapi jodoh yang dari Tuhan tadi, yang diberikan. Malah mungkin dia lebih pinter, Pak. Iya. Betul. Tapi saya senang sekali ya dengan apa yang Bapak sampaikan, tips tadi itu saya sangat berkesan sekali ya, dan barangkali ini menjadi satu hal yang banyak ditanyakan oleh teman-teman pasutri, khususnya yang sudah beberapa tahun, yang selalu merasa terjebak, wah jangan-jangan dia bukan jodoh saya. Nah itu yang membuat masalah itu. Dan kata-kata Bapak itu menguatkan kita bahwa Tuhan tuh nggak pernah salah memberikan. Ya itu. Ya mungkin kadang-kadang kita salah memperlakukan, tapi Tuhan tidak pernah salah memberikan. Ya. Nah, Pak Jimmy, Ya. terima kasih untuk obrolan kita pada saat ini. Ini sebenarnya obrolan yang masih banyak ya yang kita belum obrolin ya. Kapan-kapan kalau ngobrolin begini mah nggak ada habisnya nih. Kapan-kapan nih, ini boleh sekalian promosi nggak nih? Oh boleh. Kalau nanti nih ya, kan ada kalau kita sudah tayang, kan bisa kirim komentar ya. Kirim ya, tema-tema pasutri apa sih yang menarik nanti akan dibahas nih oleh saya, oleh rekan-rekan pendeta. Paling tidak itu kita tahu nih hubungannya apa dia perlu kita sampaikan gitu. Oke. Ya kalau misalnya Anda memerlukan sedang bergumul dengan satu hal gitu, boleh dituliskan gitu ya. Komentar. Baik tuliskan di komentar atau hubungin Pak Jimmy langsung, boleh Pak? Boleh dong. Kadang-kadang kan orang malu ya kalau kalau tulis di media publik, kan ada yang malu, ada yang enggak. Nah buat yang malu silakan hubungin Boleh. Pak Jimmy, dan mudah-mudahan obrolan kita pada saat ini memberikan inspirasi buat setiap pasangan yang sedang bergumul dalam relasinya. Sampai jumpa lagi.